Ini adalah cara paling aneh untuk melahirkan yang pernah saya lihat. Tidak perlu bidan. Anak keluar sendiri. Dengan patuh digendong oleh pengasuh. Melihat seperti anak yang sudah berumur 1 tahun. Di kepala ada satu daging aneh. Dan dia adalah Tianan. Tianan dari sejak kecil sudah besar sangat cepat. Baru 1 tahun sudah melihat seperti anak yang sudah berumur 8 tahun. Di dalam mata orang lain Tianan adalah makhluk aneh. Tapi anak adalah daging dari tubuh ibu. Ibu yakin Tianan di masa depan dia pasti akan sukses. Berikan semua cinta untuk anaknya. Tapi sang ayah tidak suka Tianan. Bahkan tidak mau lihat sama sekali. Ibu peluk Tianan dan menangis. Sang ayah sudah punya kebahagiaan lain. Ibu Tianan harus berpikir untuk masa depan anaknya. Hari itu Tianan sedang menonton pertunjukannya. Labu di tangan dirampok. Saat bertarung, daging yang di kepala memukul. Tianan pingsan. Lalu Tianan berubah. Bangun dengan cepat. Pukul anak-anak yang menggertak dia. Master pertunjukan melihat itu. Seni bela dirinya. Sama seperti penampilannya. Lalu Tianan mimisan. Tianan pingsan lagi. Sekarang ibu kandung ketahuan membuat buku palsu. Dia membenturkan kepala ke pilar. Menunggu Tianan sampai ke rumah. Melihat ibu dilempar keluar jalan. Lalu, ibu beri Tianan ke master tadi. Ternyata master tahu daging yang di kepala Tianan adalah San Hua Jufeng. Adalah seorang jenius seni bela diri. Tianan berlutut untuk menerima guru. Ibu melihat Tianan sudah punya orang yang bisa menjaga dia. Meneteskan air mata, mengambil nafas terakhirnya. 10 tahun melalui. Tianan dan Master menjadi tentara. Setiap kali bahaya, teman selalu memukul daging yang di kepala Tianan. Untuk itu bekerja. Kali ini juga tidak ada pengecualian. Tianan habis berubah tubuh sangat kuat. Sendiri petahkan 2 tombak. Menjatuhkan 2 orang. Sekarang melihat dia seperti dewa perang. Sendiri serang puluhan orang juga tidak apa-apa. Akhirnya dia menang. Tianan pingsan dan dibawa pulang ke sendi militer. Ketika dokter melihat daging itu, tanya pada Tianan mau hidup apa gak? Jika masih mau hidup, tidak boleh daging itu disentuh oleh orang lain lagi. Juga tidak boleh berantem lagi. Tianan tidak tahu alasannya kenapa. Dokter memberitahu, Master suruh dia belajar seni bela diri. Adalah kekuatan dalam tubuh. Setiap hari daging di kepala Tianan akan semakin menjadi lebih hitam. Ketika daging itu hitam semua, nyawa dia juga akan hilang. Sekarang Tianan belajar yang lain. Berubah jalan. Baru bisa bertahan hidup. Dan seni bela diri punya Chen Jia adalah salah satu yang bisa bantu dia. Setengah malam Tianan tidak bisa tidur. Berpikir kata-kata punya orang tua tadi. Tiba-tiba musuh menyergap barak. Orang tua dan master dibunuh. Semua mati. Sebelum meninggal orang tua itu mengingatkan Tianan sesuatu. Harus bisa belajar seni bela diri punya Chen Jia, Master Chen Zhangxiong. Dia berjalan 3 hari 3 malam. Akhirnya sampai ke Chen Jia juga. Tapi meskipun tanya semua orang di jalan, mereka juga tetap jawab yang sama, seni bela diri di sini tidak boleh ajarin orang asing. Lalu suruh dia cepat pergi dari sini. Ketika Tianan sedang bingung, tiba-tiba ada masalah. Satu gadis yang cantik turun dari kereta kuda tanya, apakah kau baik-baik saja kan? Tianan lapar sudah berapa hari. Ambil kue yang jatuh ke tanah dan langsung makan. Gadis ini bernama Chen Yunong. Jika butuh bantuan datang ke klinik untuk cari dia. Gadis itu bangun dan langsung pergi. Tianan mendengar bahwa gadis itu adalah anak masternya. Bergegas ke klinik. Mengatakan bahwa ingin belajar seni bela diri sama Master Chen. Chen Yunong mendengar itu langsung kasih tahu bahwa Tianan seperti yang lain. Seni bela diri Chen Jia tidak bisa boleh ajarin orang asing. Tianan mulai memohon. Dia nabrak Tianan dan dia harus bertanggung jawab. Jika ingin Tianan pergi harus bantu dia supaya dia bisa belajar seni bela diri. Chen Yunong tidak banyak omong sudah berhasil menipu Tianan pergi. Tianan lari sepanjang jalan juga tidak menemukan Master Chen. Lalu sangat marah kembali untuk mencari Chen Yunong. 2 orang tidak banyak omong langsung berantem. Chen Yunong sejak kecil, ia telah berlatih seni bela diri.
Kurang dari 2 gerakan sudah mengalahkan Tianan. Tianan dipukul jatuh ke lantai. Mimisan tanpa henti. Menghadapi seorang lelaki tua berkacamata. Melihat Tianan bangun. Lepaskan tali, suruh Tianan pergi. Dan orang ini adalah Master Chen. Pasti akan tahu seni bela Chen Jia. Orang tua ini bilang dia hanya orang kerja di sini saja. Hanya kerja untuk mencari nafkah. Dan seni bela diri Chen Jia tidak boleh kasih tahu orang luar. Dia suruh Tianan cepat pergi. Orang tua itu langsung diam ketika mendengar bahwa Tianan mau belajar seni bela diri karena mau sembuhkan diri. Tapi ini adalah aturan dari leluhur, tidak bisa dihancurkan. San Hua Jufeng mulai berubah menjadi hitam. Jika tidak bisa sekarang, sudah tidak punya banyak waktu lagi. Tianan tidak menyerah. Langsung datang ke tempat kemarin untuk minta belajar seni bela diri lagi. Yunong benci sama dia karena berisik. Langsung menendang Tianan keluar. Lalu pelan-pelan turun ke bawah. Bukankah kau mau belajar seni bela diri? Ini adalah Ye Ma Huafen. Tianan bangun dan bilang tidak mengerti. Yunong mulai bergerak berapa langkah. Tidak butuh banyak kekuatan sudah membuat Tianan jatuh lagi. 2 orang bertarung dengan sengit. Tianan hanya dipukul lagi. Akhirnya Yunong menendang Tianan keluar desa. Lalu kasih tahu Tianan. Tidak boleh masuk ke dalam desa ini lagi. Malam itu. Hujan gede. Tianan sendirian. Bersembunyi di bawah kokang. Orang tua di sebelahnya sedang mengawasinya. Tianan menyentuh peninggalan ibunya. Ibu pernah mengatakan, manusia selama hidup cukup sekali melakukan hal yang baik saja. Dia hanya ingin belajar seni bela diri. Adalah kebanggaan ibu. Tianan sangat merindukan ibu. Kesedihan sesaat. Di gerbang masuk ke desa. Tianan bersembunyi di tumpukan jerami. Baru masuk sudah ditemukan oleh seorang paman di desa. Ditendang keluar sekali lagi. Lalu dipukul terus. Tianan melompat keluar. Hari kedua, Tianan sampai ke depan pasar. Menghadapi satu gadis kecil. Jangan melihat anak ini masih kecil. Seni bela diri sangat keren. Tianan dipukul. Ingin melarikan diri tapi kaki kenal batu. Satu pukulan kena bagian dada. Lalu Tianan dipukul pingsan. Lalu ditendang keluar. Tianan di tubuh ada banyak luka. Ketika dia sedang di dekat danau untuk studi seni bela diri. Orang tua itu lewat tanya dia dipukul seperti itu. Kemana tidak mau pergi. Tianan sangat senang. Seni bela diri ini hanya perlu berapa gerakan sudah bisa menendang orang lain jatuh. Dia harus belajar seni bela diri ini. Orang tua kasih tahu jika dia mau seperti itu. Lain kali harus ingat semua gerakan seni bela diri. Tianan diinstruksikan. Dan dia datang lagi. Jelas kali ini mengalahkan lawan. Dia sudah berhasil. Tianan boleh tinggal di sini. Dia senang naik ke tongkat kayu mencari orang tua itu. Tapi tiba-tiba mimisan lagi. Bangun lagi. Orang tua kasih tahu bahwa tadi menggunakan terlalu banyak kekuatan. Daging di kepala itu berubah menjadi hitam. Seni bela ini tidak boleh kasih tahu ke orang luar. Di dalam desa sedang dalam bahaya. Tidak ada waktu untuk mengejar dia. Lalu mendengar dia di dalam desa ada makhluk sedang memakan rumah. Ketika berhasil hancurkan desa ini. Seni bela diri Chen Jia tidak akan ada lagi. Tianan mendengar itu langsung panik. Jika seni bela diri ini tidak ada lagi, dia juga tidak bisa belajar lagi. Orang tua mengatakan bahwa harus hancurkan mesin itu, ada caranya. Dia keluarkan satu kertas. Mulai jelasin untuk Tianan. Mengatakan bahwa harus hancurkan bagian ini di dalam mesin. Tianan ikuti sesuai petunjuk orang tua, masuk ke dalam raksasa. Yang sial adalah gigi tidak berhenti. Dia ditemukan. Prajurit menggunakan tongkat bergegas ke tempat dia. Baru mulai Tianan masih bisa menanggulangi. Akhirnya yang badan paling besar muncul. Meskipun Tianan melakukan apa saja, juga tidak bisa melukai musuh. Ketika dia akan dibunuh, Yunong sudah datang. Dia ambil kertas. Harus hancurkan kunci ini. Akan kalahkan monster itu. 2 orang terpisah untuk menemukan. Akhirnya Tianan juga menemukan simbol di kertas. Jadi itu dari ruang mesin. Tentara beristirahat larut malam.
Yunong mencari dia. Membuka kunci ingin hancurkan makhluk ini. Pada saat itu satu orang datang. Orang itu omong jika Yunong hancurkan makhluk ini, mereka akan menjadi musuh. Ternyata pria itu adalah teman Yunong dari sejak kecil. Yunong sangat suka sama dia. Tapi dia pergi kuliah di luar negeri, membawa pulang satu wanita asing. Yunong ditipu olehnya. Dia demi orang asing. Walaupun tinggal di desa ini sejak kecil, tapi tidak bisa belajar seni bela diri Chen Jia. Dia ingin menggunakan makhluk ini untuk hancurkan desa Chen Jia. Yunong masukin tongkat besi ke dalam gigi mesin. Makhluk mulai gerak sendiri. 4 orang cepat lari keluar. Sekarang mesin itu meledak. Tapi 4 orang belum keluar. Ketika ada suara meledak, 2 orang pergi dari situ. Lalu 2 orang asing juga lari keluar. Tianan gendong Yunong pergi. Wanita asing itu juga terluka. Pria ini melihat dia sedang menutupi mata. Lalu teriak. Bersumpah akan hancurkan Chen Jia. Saat ini Tianan gendong Yunong sampai ke desa. Semua berpikir udah makhluk itu sudah hancur. Semua melihat Tianan seperti pahlawan. Tapi dia tidak senang. Selamatkan orang di desa ini karena dia ingin belajar seni bela diri. Di saat itu Tianan baru tahu. Ternyata orang tua itu adalah Chen Zhangxiong. Makhluk udah hancur. Chen Jia juga ditinggalkan. Karena wanita asing itu sudah meninggal. Prajurit akan cepat masuk ke dalam desa. Dia bilang sama penduduk desa harus siap-siap untuk serang balik. Coba untuk tidak menyakiti siapapun. Daging di kepala Tianan semakin hitam. Tidak boleh berantem lagi. Semua harus tergantung dari penduduk desanya. Tidak lama kemudian mantan Yunong membawa prajurit masuk ke dalam desa. Yang aneh adalah, di dalam desa ada kabut tebal. Setelah itu prajurit dipukul pingsan dengan senjata sederhana. Penduduk desa karena tidak mau menyakiti orang lain, mencoba untuk tidak menggunakan senjata. Tidak mau bunuh prajurit. Tapi mereka tidak tahu. Pria itu suruh prajurit untuk tembak. Yunong tidak menyangka pria itu akan melakukannya. Bergegas ke depan untuk serang balik. Tianan juga mau bantu. Kena peluru saat pertempuran. Sekarang Chen Zhangxiong baru muncul. Menggunakan jagung untuk menahan peluru. Mematahkan 2 tombak. Lalu bergerak dengan lembut. Semua prajurit pelahan jatuh. Dan endingnya satu tendang membuat kuda terbang jauh. Tatap muka dengan pria itu. Pegang dia lalu melempar keluar. Pria itu jatuh ke tanah. Akhirnya digendong pergi oleh para prajuritnya. Tianan diam-diam belajar seni bela diri diketahuan oleh orang lain. Para kepala desa ingin membunuhnya. Yunong melihat Tianan selamatkan penduduk desa. Dia memutuskan untuk izinkan Tianan menjadi penduduk desa Chen Jia. Menjadi orang Chen Jia. Boleh belajar seni bela diri Chen Jia. Akhirnya Tianan menikah dengan Yunong. Dan belajar seni bela diri berhasil kontrol daging di kepala. Film berakhir di sini.